Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari Prodi HKI 1A. Saya akan menjelaskan tentang sistem hukum Indonesia dan sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama itu sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Sistem ini bersifat campuran, namun secara umum didasarkan pada sistem hukum civil law atau hukum tertulis yang berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental, khususnya Belanda. Mengapa Belanda? Karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama lebih dari 300 tahun. Dan warisan hukum Belanda masih banyak memengaruhi sistem hukum hingga saat ini. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu ada hukum publik. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Contohnya hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Yang kedua ada hukum privat atau hukum perdata. Hukum ini mengatur hubungan antara individu seperti hukum perdata dan hukum dagang. Sumber utama hukum Indonesia adalah yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Terus undang-undang dan peraturan turunannya seperti peraturan pemerintahan dan peraturan presiden. Yang ketiga hukum adat yang masih berlaku di daerah-daerah tertentu, dan juga jurisprudensi atau putusan pengadilan yang menjadi acuan hukum. Selanjutnya, sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan republik dengan bentuk pemerintahan presidensial. Artinya, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif dipisahkan dari legislatif dan yudikatif sesuai dengan prinsip trias politica. Trias politica itu ialah yang pertama eksekutif dijalankan oleh presiden dan wakil presiden bersama para menteri. Yang kedua legislatif dipegang oleh DPR dan DPD yang membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. DPR membuat undang-undang bersama presiden. Yang ketiga yudikatif adalah kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan juga Komisi Yudisial atau KY. Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen seperti di sistem parlementer. Namun, presiden bisa diberhentikan oleh MPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara atau korupsi berat. Indonesia juga menerapkan prinsip desentralisasi di mana daerah memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangganya. Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu daerah. Salah satu keunikan sistem pemerintahan Indonesia adalah adanya Pancasila sebagai dasar ideologi negara yang menjadi landasan moral dan filosofis dalam menjalankan pemerintahan dan menyusun peraturan perundang-undangan. Sekian tugas pengantar hukum Indonesia ini. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.